Halo malam semuanya. Uish. Tim gercep. Tim gercep kita. Wih ungut. Halo Kenzi. Ferdi paling pertama ya. Ya salah tuh bantu Tef Love dulu biar yang lain tahu. Ya nunggu yang lain masuk ya. Kan lagi belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Jadi tunggu yang lain masuk. Fungsi kodat udah ada sayang di YouTube. Kamu kemana? Pas saya nge-live. Udah dibahas. Iya gercep sekian sih. Vira Malam, Dynamic. Lagi ngapain nama kalian nih? Sabrina. Ini si Bunga. Namanya siapa Bunga? Saskia, Fahmi, Kevin, Ungut. Ini si Z. Apa itu siapa namanya? Kayak nama akunnya suka aneh-aneh wae. Suka aneh-aneh aja nih. Ini mau belajar debitan. Nggak debit sih, ini masih kecepatan dulu. Nanti ada debitnya tuh. Kalau keburu. Ini masih soal waktu-waktu dulu ya. Nanti baru masuk ke debit. Kalau cukup waktunya. Aku ngeliat sampai 7.15. Aduh terima kasih. Kasih stiker. Halo Nano. Nano. Rasanya Nano. Kerim. Mana nih suaranya yang mau belajar matematika? Aduh, siapa nih yang musuhan sama matematika? Coba komen dulu. Pelajaran matematika apa sih yang paling kalian sebelin gitu? Curhat dulu dong di sini. Kepo ya. Biasanya sih urutan pertama pecahan. Biasanya. Kedua desimal gitu kan. Ketiga aljabar gitu ya. Nah udah, kalau 3 pelajaran itu udah gak bisa, udah. Di SMA tuh kayaknya ngelihat matematika udah pengennya mual aja bawaannya. Bawaannya mual, aduh pengen muntah lihat matematika teh. Si Ungut ngetep-tep love kamu. Udah belajar abis-abisan, aduh gimana sayang, jangan belajar abis-abisan sayang. Belajar matematika tuh simple. Sehari ngerjain 5 nomor aja sayang, gak usah sampai kayak sehari semalam gitu. Aduh kasihan banget kamu yang belajar habis-habisan tuh gimana? Diceritain dulu, say. Belajar habis-habisan tuh gimana? Aduh, kamu belum tahu cara belajar matematika yang paling efektif gitu. Kalau belum tahu, nah. Paling efektif itu ya latihan aja tiap hari. Tapi 5 nomor, jangan sehari sebelum ulangan belajar dikebut gitu. Yang belajarnya kayak gitu udah mending gak usah belajar, say. Gak usah belajar lah ya, kagok. Gak akan fungsi kayak gitu mah. Malah jadi pusing besoknya, ngasih tahu aja. Ayo kita kerjain soal nomor 1. Miring sih. 1. Ada yang bisa nggak? Ada yang pusing? Aku udah live-nya kakak. Ntar di auto. Aduh makasih sayang. Ya SS boleh. Nanti ya statistik next ya. Aljabar. Aljabar ada di YouTube, ada 6 rekaman sayang, kamu nonton di sana tuh. Ayo kita kerjain soal nomor 1. Nanti ini jadi kamu dasarnya harus tahu yang gini-gini dulu biar bisa ngerjain kecepatan. Bisa ngerjain waktu, volume, debit lah yang dan lain-lain lah dan kawan-kawannya ya. Ini bukunya aku pakai, aku sematin ya, udah full pembahasan. Mak-mak suka ngikutin. Waduh, ini jadi live-nya buat mak-maknya nih. Aduh, ini mak-maknya gimana toh yo? Nanti masa jangan pakai rumus matematika, Bun. Nanti makin lama dah kita. Yang pada kelaparan anak sama ayahnya. Ayo kita kerjain sama nomor 1 yuk. Tahu dulu nggak nih? Diisi dulu yuk 1 jam berapa? Ini mau ubah ke detik ya. Ada yang udah hafal 1 jam berapa menit? Ini dulu deh kayaknya. 1 jam berapa detik? Kayaknya ini harus hafal dulu deh. Kalau kalian bingung sama ngubah-ngubah waktu. Coba nih. Apalagi sih selain ini? Ada rumus yang lain nggak selain ini? Ya banyak sih. Yang inti ini dulu aja ya intinya. Intinya ini kan.
Ayo, 1 jam berapa menit? Siapa yang belum tahu 1 jam berapa menit? Aduh, ini nge-scroll TikTok aja gitu ya. Kagak tahu nih sejam berapa menit. Sejam berapa menit ya? Iya, Indramayu. Aduh, asik. 1 jam berapa menit ya? 1 jam berapa menit? Ya. Nanti ada soal-soal ceritanya nih. 1 jam, inget atuh, masa sih nggak inget? Ih, menit. Masa ada yang belum tahu di sini 1 jam berapa menit? Nah, ini nih 1 jam berapa detik nih. 1 jam 60 menit ya. Udah hafal dong. Masa nggak tahu sih? Kebangetan yang nggak tahu. Ih. Ayo kita rubah 1 jam berapa detik. Nah, loh, gimana nih? 1 jam berapa detik? Nah. 1 jam berapa detik? Udah pada hafal belum? 1 jam berapa detik? Iya, 3.600. Ih, pada hebat semua. Coba absen dulu atau ini saya yang nonton teh kelas berapa ini teh? Tepat sasaran nggak gitu saya gitu ya nge-live-nya. Nge-live buat anak SD yang muncul siapa nih? Yang muncul anak kuliah gitu. Ya, 3.600 ya. Oke, 1 menit berapa detik? Berapa ya? Berapa detik sekarang 1 menit? 1 menit berapa detik? Ini tuh kalau ngerubah jam ke detik, kalau nggak hafal bisa dihitung sih. Tapi lebih enak kita ngafalin aja kali ya. Ada cara ngafalinnya, cara ngitungnya kalau nggak hafal. Tapi ya udah dihafalin aja lah ya. Ini kayak 3 inti ini kayaknya penting sih. Penting. Iya, sama kayak 1 jam ke menit ya. Ingetin ya, kalau jam ke menit sama kayak menit ke detik gitu loh. Oke? Udah hafal? Ya udah, kalau udah hafal ini bisa dong kerjainnya. Gimana cara ngerjain dari jam 3 jam berapa detik? Berarti kita pakai rumus yang mana nih? Yang mana nih? Gitu kan? Jika 1 jam yang ini ya, ke detik kan. 1 jam 3.600, maka 3 jam berapa ya? Ih, gampang banget. 3-nya diapain sama 3.600-nya? Ditambah gitu. 3 ditambah 3.600. Apa 3 dibagi 3.600 gitu? Apa dikurang? Apa dikali? Yang mana yang benar ya? Yang mana yang benar? Iya, jadi ingetin ya. Anggap aja nih kita misalnya punya 1 pensil itu harganya 1.000 gitu kan. Kalau kita beli 3 pensil berarti kan harus dikali 3 ya, betul ya? Betul. Iya, betul. Kalau 3 jam berarti kali gitu. 3.600. Ya nanti kerjainnya ya, kita kerjainnya ke bawah atau biar rapih gitu ya. Biar yang masuk baru join juga kan paham gitu kan ya. Kita kerjain per langkah deh. Kasihan yang baru join nanti suka nanya, "Itu dari mana yang itu?" Gitu kan. Yuk rubah menit ke detik yuk. Gampang ini mah soalnya. Siapa yang belum bisa ngerjain kayak gini? Aduh, ini apa susahnya sih dari tadi nggak ada yang susah. Berarti 2 menit berapa detik ya? 1 menit 60 detik. Berarti 2 menit 2 dikali 60. Bisa nggak sampai sini? Siapa nih masih bengong nih? Ada yang masih bengong di sini? Aduh, bengongnya kenapa saya-saiku? Bengongnya kenapa nih? Paham sampai sini? Ada yang belum ngerti nggak? Coba komen dulu. Nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti gitu. Ibu ini ngerjain buku yang di SD aja ya? Iya sayang, ini nge-live SD. Senin kan nge-live-nya SD. Buku The King SBNT dapat 2, nggak dapat 3. Masa sih? Nanti saya komplain ya. Bentar aku tanyain ya. Bunda Eni. Aku tanyain ke seller ya. Bunda beli yang mana? Nanti habis nge-live atuh ya. Coba. Nanti habis nge-live ya bun-bun. Paham sampai sini? Siapa yang belum ngerti? Coba Gak ngerti. Aduh, kenapa saya nggak ngerti? Astaga. Apa saya kurang jelas menjelaskan begitu? Kamu harus hafal ini dulu ya yang belum ngerti, yang belum paham. Coba dihafalin dulu sayang-sayangku. Ya. Asal tahu dulu deh, jangan dulu hafal juga nggak apa-apa ya. 1 jam 60 menit udah tahu kan, 1 jam 3.600 detik, 1 menit 60 detik. Jadi kalau ditanya 3 jam, kan kita udah tahu nih 1 jam itu 60 menit. Ya, kalau nanya 3 jam ya tinggal dikali 3 aja gitu. Oke?
Seperti kamu misalnya punya satu pulpen itu harganya misalnya 1.000 gitu kan. Kalau punya 3 pulpen berarti harganya berapa kan dikalikan ya. Sebetulnya kan 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 gitu kan. Tapi penjumlahan berulang itu bisa ditulis dengan kali ya. Oke? Bisa lah, masa nggak bisa? Kita hitung yuk. 3 dikali 3.600. Berapa ya? Jangan pakai kalkulator. Siapa nih yang masih pakai kalkulator? Aduh, nanti ujian nggak ada kalkulator, say. Kalau ada mah gampang gitu kan ya. Nggak usah kita belajar matematika. Kalau ada kalkulator terus mah. Ya kalau ngitung kayak gini nih adik-adikku tercinta, bunda-bundanya gitu yang ngajarin anak-anak tercintanya gitu ya. Jangan pernah ngajarinnya begini ya bun. Aduh ini lama banget bun gitu kan ya. 0, 0 gitu ya. Aduh lama sekali itu. Gitu ya. Itu bisa dibikin simple. Caranya gimana? Ini angka 0 di sini kita simpan aja nih. Gitu kan ya. Nah, angka di depannya tinggal dikaliin aja. Jadi lebih menghemat waktu kan ya. Soalnya kebayang nih kalau nanti soalnya berubah jadi misalnya 3.000 gitu ya. Dikali 3.600. Waduh. Gimana nih kalau ngaliinnya susun ke bawah kayak gini? Kayaknya sampai nanti malam nggak kelar-kelar nih. Nggak kelar-kelar nih wis gitu kan. Wih banyak gitu kan ya. Nah ini nanti metode ini lebih mudah kalau diaplikasiin ke yang perkalian yang nolnya banyak gitu. Jadi kalau ada nolnya banyak, ada perkalian ini, ada nol kayak begini. Nolnya disimpan aja ya, simpan aja jangan bikin pusing kamu, oke? Kita kalikan 36 kali 3 aja. Berapa nih? 18 gitu kan. Terus 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 1 berapa? 10. Ini perhatiin yang belum bisa perkalian, cara ngotretnya gimana gitu kan. Kemarin 2 tahun corona gitu barangkali aja kebiasaan pakai kalkulator terus ya. Sampai lupa cara ngaliin itu berapa. Ini berapa dong hasilnya? Coba bisa nggak? Kan tadi 3 kali 36-nya udah bisa nih. Ya kan? Berapa nih? 108 gitu kan. Nah kamu tinggal lihat nih nolnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh 5. Ya udah. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu loh. Jadi lebih mudah bukan? Ya udah. Jangan dipersulit ya saya-sayaku. Udah hidup udah sulit ya. Udah matematikanya jangan dibikin sulit lagi. Bisa. Lanjut ke yang sini ya. Berarti 2 dikali 60. Iya sayang boleh. Nanti di SS. Nanti aku kasih waktu buat nge-SS di akhir ya. Cantik-cantikku yang cakep gitu kan. Ya. Semangat dong belajarnya. Positif negatif udah ada di YouTube sayang. Sudah ada di YouTube. SMP besok sayang. Ini anak SD dulu ya, tercinta. Udah paham belum sampai sini? Jadi kalau ada perkalian 0 kayak gini, jangan ngaliin kayak gini ya. Aduh, bunda-bunda juga tuh kasih tahu gitu anaknya ya. Kasihan dia ngaliin kayak gini. Aduh, sampai jam berapa itu nanti nggak kelar-kelar. Oke, ini berarti bisa langsung ya dengan cara nolnya simpen. 2 kali 6 berapa? Gitu ngitungnya biar cepet kita ngitung. Ya, betul 2 kali 6 12? Betul. Dah, tinggal dihitung aja nih. Jadi berapa ya hasil akhirnya? Ada nggak di jawabannya gitu kan? Ada berapa jawabannya? Berapa? Dikotret ke sini yang belum bisa dikotret ya. Ayo belajar. Namanya juga matematika harus ngotret tuh ya. Biar otak kita bekerja gitu ya. Jangan lupaan gitu ya. Biar makin lancar juga ngitungnya. Kalau pakai kalkulator nanti jari kita yang olahraga gitu ya, bukan otak kita yang berolahraga. Kalau ngitung gini kan otak kita yang berolahraga ya. Udah paham belum sampai sini? Aduh siapa yang masih pusing? Yang pusing ya latihan lagi lah say gitu kan. Kalau merhatiin cuman sekali aja mah atuh kayak ngeli apa sih namanya? Ya belum gitu kan. Kalau baru lihat sekali masih belum paham ya masih inilah. Ya iyalah kalau baru belajar ya. Kita latihan lagi nomor 2. Ada nggak jawabannya? Nomor berapa nih? Ini jawabannya apa nih? Kita lihat di bukunya aku sematin ya. Sayang-sayangku kalau mau samaan gitu ya. Wis. Yang B ya jawabannya ada tuh. Ada yang masih belum ngerti dari sini? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ayo kita berlatih. Siapa yang masih pusing soal-soal kayak gini? Dari tadi dari nomor 1 itu mana yang susah mana? Aduh, kalau tiap belajar tuh katanya matematika susah. Susah di mananya? Tadi ngerjain barang-barang susah nggak? Nomor 1, SS. Atau nanti di akhir juga dikasih waktu. Atau cantik, cakep. Kamu mau kemana sih?
Nanti di akhir juga dikasih waktu. Saya kan nggak tawa passwordnya. Ada si Muhammad nongol. Oke, nih udah dikasih waktu tuh. Coba 3, 2, 1 cek. Mau kemana kamu? Aduh. Ayo lanjut yuk. Nanti kan mau masuk ke sini soal cerita nih. Gitu kan ya makin. Oke, kita 1 hari berapa jam? Aduh, kita kan nih hidupnya di hari-hari gitu kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan ya, Minggu. Nah, 1 hari berapa jam? Siapa yang belum tahu? Nah, ini harus tahu juga gitu kan ya. Kalau kalian belum hafal, yang penting tahu gitu ya. 1 hari berapa jam? Ada yang belum tahu di sini? 1 hari berapa jam? Aduh, masa sih? 1 hari berapa jam ya? Dari pukul 00 sampai malamnya itu. Iya boleh nanti SS ya, boleh. Iya 1 hari 24 jam ya. Jadi ini nanyanya 1 hari berapa jam gitu kan. Berarti kita tinggal masukin aja ya angkanya ya. Tinggal kita substitusi aja nih 1 hari 24 jam ya. Udah ditulis aja, diganti di sini. 24 jam gitu ya. Caranya sih sebetulnya 1 kali gitu kan caranya. Kalau pakai cara gitu kan. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, menit ke jam. Nah, 1 menit berapa jam? Emang ada rumusnya? 1 menit berapa jam? Coba dilihat di sini. Ya, bisa dilihat ya. Ini soalnya dari menit ke jam tuh. Jadi harus diperhatiin nih soalnya gitu kan. Yang kita tahu 1 jam itu berapa menit gitu kan? Ada nggak 1 menit berapa jam di rumus ini? Ada nggak 1 menit itu berapa jam? Ada nggak soalnya gitu kan? Ada nggak 1 menit berapa jam? Nggak ada kan? Nah kalau misalnya kebalik gitu ya, jadi caranya bukan dikali nih gitu ya. Nah kamu lihat nih 1 jam berapa menit tadi? 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam itu 60 menit. Tapi kalau soalnya kebalik, jadi ditanyanya dari menit ke jam gitu. Dari menit ke jam gitu ya. Berarti kamu harus bagi dengan angka ini nih gitu ya. Jadi caranya 360 dibagi 60 gitu loh. Paham nggak? Ya, jadi kalau kebalik harus dibagi ya. Karena kita taunya 1 jam berapa menit. Oke, sampai situ siapa yang belum paham? Katanya ngajarnya harus pelan-pelan kan ya. Sepelan siput. Paham semuanya? Paham? Pusing. Aduh, mana yang pusing? Mana yang pusing? Gampang aja kok. Kan tadi kita tahu 1 jam itu 60 menit gitu ya. Pokoknya ingetin ya loh. Kalau misalnya pertanyaannya kebalik nih. Dari menit ke jam gitu kan. Ya jangan dikali gitu loh. Ya tapi dibagi kebalikannya. Ya karena kebalik satuannya gitu gampangnya. Apa sih yang susah? Bingung dari tadi nggak ada yang susah. Ngitung ini gimana nih? Nah, kalau ngitung kayak gini, nolnya dicoret aja ya. Kalau bagi, nah nolnya boleh hilang ya. Boleh hilang 1 sama depan. Kalau sama-sama ada angka nolnya boleh hilang ya. Tinggal 36 bagi 6 berapa? 6. Gitu. Siapa yang benar? Jawabannya 30 jam. Waduh, luar biasa nih dari awal. Udah jago ternyata matematikanya. Wis, gitu kan. Hebat nih. Coba absen dulu nih dari kota mana ya yang nonton? Dari Sabang sampai Merauke kita nyanyi dulu. Nomor 3. Kita kerjain nomor 3 ya. Apa tuh? Via menelepon kakaknya pada... Aduh biasa ini. Ada yang dari Bali nih. Ada dari Bali nih. Via menelepon kakaknya pukul 8. Kakak Via tinggal di Bali. Kakak Via menerima telepon dari Via. Ini namanya gimana sih? Via-nya nelfon jam 8. Kakak Via tinggal di Bali. Oke. Ada yang tinggal di Bali nih? Wis. Weh, kok banyaknya Jakarta ini? Jogja, Bandung, Bandung, Semarang, Pemalang, Cimahi, waduh. Sukabumi, waduh semua ya. Dari berbagai negara ini. Berbagai negara lagi. Berbagai kota gitu yang nonton ya. Aduh. Seneng juga saya nge-live gitu kan. Biasa ngajarinnya anak-anak di Bandung aja gitu kan kalau offline ya. Online gini jadi bisa ngajar semua orang di kota-kota gitu ya, di berbagai kota. Jadi kalau nanti saya ke kota mana ada kenalan. Jadi guide ya. Ada yang mau jadi guide saya gitu ya, nanti saya bikin story di TikTok saya lagi ada di kota mana gitu ya.
Tolong nanti chat saya ya gitu ya. Jadi guide saya gitu, guide. Penunjuk jalan. Ayo bisa nggak nih WIB ke WIT? Dia jam 20.00 WIB. Ini harus hafalin kali ya. WIB sama Wita siapa lebih pagi? Bedanya berapa jam nih? Ayo pada tahu nggak? Pada tahu nggak? WIB ke Wita. Waduh, Kalteng. Iya nanti SS semuanya SS. SS. Wah Bandung, Jambi, waduh. Purwokerto, Tuban, Maluku, waduh jauh sekali Maluku. Salam semuanya ya dari Bandung, saya dari Bandung. Oke, iya benar beda 1 jam ya. Oke, Wita lebih siang apa lebih pagi? Jadi ini jawabannya antara 19.00 gitu kan atau 21.00. Coba yang mana yang benar? Yang mana yang benar nih gitu ya? Yang di Bali mana suaranya? Yang di Bali gitu. Si Kak Kavi ada di Bali. Siapa yang di Bali gitu kan ya? Lebih siang apa lebih pagi ya gitu si Wita itu ya? Wita. Iya, ya. WIB itu kalau 20 WIB kalau jam 20 WIB berarti di Bali lebih 1 jam ya. Jadi ditambah 1 jam. Ya, lebih siang di sana ya. Di WIB itu lebih pagi 1 jam daripada Wita gitu ya. Jadi jangan jawab 19.00 tapi 21.00 ya. 21.00 Wita. Iya betul C jawabannya. Udah lanjut kita ke soal nomor 4 gitu ya. 4. Waduh 20 km. Ini kalian harus hafal tangganya dong. Ayo kita mau belajar ke kilo apa sih? Lanjut nih. Kita nanti mau belajar kecepatan dan kawan-kawannya ya. Yang bikin belibet. Yang bikin belibet gitu kan. Pelajaran SD kelas 5 ini kelas 5. Nanti kelas 5 kelas 6 ya. Kalau kelas 6 tuh nanti diulang lagi di kelas 6. Tahun depan. Iya betul, tahun depan semester 2 itu diulang. Kelas 6 tuh belajar dari kelas 4, 5, 6 kan. Oke, kita harus tahu dulu tangganya ya. Udah pada hafal belum tangganya? Siapa yang belum hafal tangganya nih? Coba kita nyontek tangga dulu gitu kan ya. Nyontek tangga dulu nih yang belum hafal siapa. Mana ya tangga? Nah ini tangganya nih. Coba kalian bisa nggak? Belum hafal tangga? Siapa yang belum hafal tangga? Aduh kenapa belum hafal tangga? Sisi aku bikinin singkatan ya kalian yang belum hafal tangga. Gampang banget ngafalin tangga. 2, 3, 4, 5, 6. Nih hafal ini aku mah gini nih. Kucing gitu ya. Kucing hitam gitu. Dalam mobil. Desi centil. Mondar mandir gitu. Coba kalian singkatannya apa kalau kalian? Kalau aku gitu. Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Nah itu inget tambahin M aja nih. M gitu. Bisa kan? Gampang kan? Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Yuk kita lihat yuk. Kilometer ke HM. Berarti berapa nih menurut kalian? Coba lihat tangganya. Kilometer ke HM ya. Berarti kalau turun ini dikali apa dibagi ya? Gitu kan? Dikali apa dibagi nih? Yang mana yang betul ya? Apa sayang yang komennya nggak kebaca? Aduh udah cepet pisan atau naik nak. Oh si Fenty dari Palembang ya kayaknya. Iya sayang Fenty, aku ingat kamu sayang. Kamu tuh baca udah cepet atau komennya itu kudu di scroll lah, harus di scroll dulu sayang gitu kan. Saya kudu diam dulu nge-scroll dulu gitu kan. Saya lagi ngajar. Sedangkan ini lagi sembari nulis gitu kan. Ya susah nge-scrollnya. Jadi kebacanya yang apa yang kebaca gitu. Maafkan yang nggak kebaca ya. Ayo dikali apa dibagi kalau turun? Iya kalau turun dikali ya. Ingat ya bukan dibagi. Dibagi itu kalau naik ya. Jadi kamu kalikan ya kali berapa sih? Nah kalau di sininya nggak ada pangkatnya. Kan nanti tuh ada yang kilometer persegi, kilometer kubik gitu kan. Nah ini kalau nggak ada pangkatnya dikalinya 10 aja cukup gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya ada perseginya nih gitu kan.
Nah, kayak gini. Nah, ini baru. Jika pangkat 2 dikalinya jangan 10, tetapi 100 ya. Atau 10 pangkat 2 sebetulnya. Cuma 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. 10 kali 10 kan. Oke. Ya udah, ini KM ke HM. Ya udah tulis dulu caranya ya. 20 berarti dikali 10 gitu kan ya. HM ditambah. Oke, sekarang yang meter ke HM. Waduh, lihat nih. Meter ke HM. Berarti apa nih? Oh, tuh naik ya. Naik berapa kali nih? 1, 2. Berarti kalau naik jangan dikali. Tadi kan kalau turun aja dikali. Ya, kalau naik berarti dibagi. Bagi berapa ya? Apa dibagi 10? Apa dibagi 20? Apa dibagi berapa? Dibagi berapa ya? Bisanya lurus ya boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak kamu mau pakai lurus boleh ya. Terserah kamu pakai cara apa aja lah ya, bebas. Dibagi berapa nih saya-sayaku gitu ya. Kadang suka ada yang jauh dibagi 20. Jangan ya. Kalau naiknya 2 berarti kan ini ceritanya dibagi 10 nih satu tangga. Terus dibagi 10 lagi kan. Nah ininya ada 2 kali kan. Bukan kayak 20 tapi dibagi 100 ya. Iya jangan salah nih. Suka banyak yang salah nih. 2000 dibagi 100 HM. Udah tinggal dihitung aja. Udah dapat belum jawabannya nih? Aduh gampang banget. Udah ya, berarti ini hasilnya berapa nih? Tadi aku udah ajarin ya, kalau ada angka nolnya, kalau perkalian tulis aja angka nolnya. 2 dikali 1 berapa nih? 2 dikali 1, 2. Gitu ya, di sini siapa yang ngejarnya kayak gini? Aduh, jangan kayak gini, capek nanti. Sampai nanti malam ya. Kebayang kalau angka nolnya banyak. Kan bisa kebayang kalau angka nolnya banyak gitu, kalian ngerjainnya bisa kayak gini. Aduh, kalau disusun ke bawah, aduh, kayaknya keburu, aduh. Lama gitu kan ya. Aduh gitu kan. Keburu malas duluan. Iya memang malas. Saya juga malas ngitung kayak gini. Apalagi kamu. Ya jadi kalau ada angka nolnya perkalian. Nolnya disimpan dulu ya. Lihat aja angka di depannya gitu. Biar simpel ya. Oke. Kalau pembagian angka nolnya hilang justru ya. Beda sama kali. Kalau kali angka nolnya disimpan, kalau bagi nolnya dihilangkan ya. Ini ada angka nol berapa nih? Oh, ada 2 ya kita coret yuk. Cut gitu ya. Jadi hasilnya 20 gitu ya. Jangan kalian bagi gini, capek lama atuh kayak gini. Aduh. Sampai jam berapa kita belajar ini kalau begini pembagiannya? Sampai nanti malam nggak kelar-kelar satu nomor. Udah ada nggak jawabannya? Oh ada yang A. Bener nggak nih jawaban saya? Apa salah gitu? Komen aja ya. Barangkali aja gitu ada yang salah. Saya juga pernah salah gitu kan. Nggak selalu bener ya. Apalagi nge-live gini kan. Nggak ada apa tuh tombol rewind atau hapusnya. Kalau ada yang salah teh nih pada ngebully biasanya. Salah bu. Yang gitu aja nggak bisa si ibu masalah. Cina bodoh. Sarwanana. Cina. Kalau ngebully nomor 1 ya, nomor 1. Ini kalau kalian butuh buku rumusnya, ini ada yang lengkap nih buat SD ya. Mau nyari rumus apa aja ada gitu kan? Ya. Sekarang nomor berapa kita lanjutkan perjuangan kita? Nah, nomor berikutnya ya mulai deh masalahnya bertambah gitu kan ya. Waduh, apalagi ini soalnya. Yang tadi kan cuman dari apa tuh namanya satuannya cuman 1 gitu kan. Ini ke sini doang ya, ke HM doang kan tadi kan. Nah, misalnya dari kilometer ke hektometer aja gitu kan ya. Wih, sekarang kenapa ada perperannya gitu. Aduh, Mak. Aduh, perperan gitu kan udah fobia sama si pecahan, ada perperan lagi nih satuannya gitu ya. Ada di sini yang fobia sama si pecahan? Sini didamain dulu atuh. Didamain dulu ya. SMP SMA ada hari-harinya sayang-sayangku yang tercinta. Kalian bisa lihat rekamannya di YouTube ya kalau kalian mau nonton lagi. Kamu lagi nyari materi apa? Aku nge-live kan per hari atau cantik yang cakep gitu ya.
Atau sehari nge-live 3 kelas, semua kelas mah pusing saya juga gitu. Nanti mumet kepala saya. Nama bukunya yang disematin sayang. Nih nama bukunya yang disematin sayang. Aku ngajarin kelas 5 tuh ya. Gitu. Bisa nggak yang ini? Yang ini mah anak SMP, SMA juga suka salah deh. Ada yang belum bisa. Ada anak SMP, SMA juga ya. Kalau buku rumusnya itu di keranjang nomor 4 ya. Kalau buku rumus matematika. Gitu. Ini gimana cara ngerjainnya? Kalian pada ngerti nggak? Jadi cara ngerjain gini kuncinya begini ya. Say-sayku gitu. Jangan dibikin pusing lah ya. Kamu rubah dulu nih km ke meter gitu loh. Jadi itu judulnya terus dulu ya. Kita fokusnya km ke meter. Tadi tangganya gimana? Km ke meter berapa ya? Gitu loh. KM ke meter dikali apa dibagi adik-adik? Atau bunda-bunda atau teman-teman yang nonton? KM ke meter itu diapain? Dibagi dikali kan? Berarti turun apa naik nih? Oh, KM ke meter ya. Berarti turun ya 1, 2, 3 gitu ya. Nah kalau turunnya 3 bukan dikali 3. Jangan dikali berapa? Turunnya 3 ya. Berarti dikali berapa? Dikali 3 gitu. Dikali 300. Dikali 1000 ya. Ingat ya, jadi satu tangga itu dikalinya 10 nih. 10 lagi gitu loh. 10 dikali 10 dikali 10 gitu loh. 3 kali, jadi 1000. Ya. Oke, dapat 1000 dari mana sih gitu kan? Barangkali ada yang nanya. Oke, ini dari kilometer ke meter udah ya. Terus kamu bikin per gitu ya. Kamu bacanya jam ke detik. Tadi 1 jam berapa detik ya? Kita udah bahas tuh tadi. 1 jam berapa detik? Mana sih? 1 jam berapa detik? Tadi mana kertasnya? Oh ini. 1 jam berapa detik ya? 1 jam berapa detik? Ini ya, 3600. Saya tulis di sini. Jadi ikutin pernya ya, ikutin. Jadi ini 1 jam ke detik berarti 3600 gitu. Udah tinggal dihitung aja. Nggak ada yang susah kok, asal tahu caranya. Kalau ngerjain kayak gini udah tinggal kita hitung aja ya, coret-coret. Ini mas senengnya coret-coret gitu kan. Ya, ini tinggal angka nolnya tadi aku udah bilang kan, jika pembagian, ini pembagian kan. Kalau ada angka nolnya yang sama dicoret aja ya, seret gitu ya. Tinggal 72 dikali 10 per 36. Nah kamu lihat nih, ya ini 72 kali 10 per 36 itu bukan artinya 72 dikali 10 lalu dikalikan lagi 72-nya dikali 36, bukan ya. Bukan, bacanya 72 dikali 10, pilih-pilih nih. Mau dikali sama yang atas atau mau dibagi sama yang bawah gitu loh. Menurut kalian lebih mudah yang mana? Nah aku kasih tips ya, kalau ngerjain kayak gini jangan kaliin dulu nih. Kita lihat dulu, bagi dulu ya. Biar angkanya ngecilin. Karena nanti capek nih kalau ngali dulu gitu kan. Udah gitu dibagi kan capek. Ya ngerjainnya 2 kali. Ya kita bagi dulu ya. Ini kayaknya kelipatan berapa nih? 36 bisa ya? 1, 2 gitu. Tinggal dikaliin nih. Ini per 1 nggak usah dianggap ya. 2 kali 10 berapa? 20. Nah gitu. Aduh gimana nih? Bisa nggak? Coba yang ini. Latihan dulu kalian. Pada bisa nggak gitu saya nyampein rumus tuh? Pada nempel nggak sih? Apa masuk kiri keluar kanan gitu ya? Apa pada bengong semuanya? Yang ngerti pasti bisa jawab soal yang ini ya. Coba berapa nih? 108 berarti berapa ya? 108 km per jam berarti berapa meter per detik? Ya lama lah kamu baru ikut live aku. Aku mah 1 nomor bisa setengah jam ngasih tahu aja. Jadi live ini bukan buat orang yang nggak sabaran gitu ya. Judulnya lagi ngajarin orang, bukan saya yang ngerjain. Saya ngerjain mah 5 detik juga kelar gitu kan. Judulnya lagi ngajarin gitu kan ya. Aduh pusing lihat matematika. Kenapa sayang kamu yang pusing? Sini nimbrung di sini. Yang pusing kenapa? Aduh, pusing apa males? Antara 2 itu aja. Lihat matematika tuh pusing apa males gitu kan. Males ngitung juga bilangnya pusing. Ya ini kerjakan sesuai aja ya, sama kayak yang tadi kita kerjakan. Kilometer ke meter kan sama tuh rumusnya, 1000 gitu kan.
Ya, aku cepet aja kan sama kayak yang tadi ya. Dibagi gitu kan, jam ke detik. Tadi 1 jam berapa detik? 3.600 gitu kan ya. Iya, udah tinggal dicoret-coret aja. Seret. Kalian kan seneng kalau coret-coret ya. Nah, ini 108 dibagi 36 itu 3 ya. Kamu bisa hitung sendiri ya. Siapa yang belum bisa paragrafit lagi di sini? Ada yang belum bisa? Iya, jawabannya 30. Wih, hebat. Wih. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Udah pada ngerti nomor 5? Siapa yang masih mau nanya? Kalian pada komen apa sih? Udah pada Udah pada pergi ke atas komenannya. Bingung? Aduh, bingung sedikit. Yang belum bisa latihan lagi sayang. Atau ya nanti di SS ya. Hasil pekerjaan saya kamu SS diulang lagi, belajar diulang ya. Diulang. Dan kamu harus tahu dulu dong kilometer ke meter berapa, 1 jam ke detik berapa gitu loh. Ini tinggal dihafalin aja. Kalau nggak bisa dihafalin aja rumusnya nih ya. Jadi kalau ngerubah kilometer per jam ke meter per detik ya ini rumusnya ya. Caranya ya satu-satu dirubah gitu. Mana nih kertasnya? Tar. Ke nomor 6. Waduh. Nomor 6. Siapa yang pusing sama jarak kecepatan waktu? Mobil melaju, kelihatan nggak soalnya? Mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 30 menit. Jarak yang ditempuh mobil adalah Oke, terus dulu yang diketahui ya. Paling gampang tuh ngerjain kayak ginian, harus ditulis dulu yang diketahuinya nih. Apa sih yang diketahui di soal gitu? Atuh biar kita lebih mudah mengerjakan gitu ya. Waktunya ada nih. Aduh, waktunya apa? 30 menit. 30 menit. Oke, yang ditanya jarak. Oke, apa dong rumusnya? Dang ding dong. Dang ding dong. Apa ya rumusnya ya? Apa nih rumusnya? Ada yang tahu rumusnya? Ya dibikin segitiga aja ya kalau kalian nggak hafal. Kecepatan, kamu hafal satu rumus aja ya. Segitiganya jadi dihafal ini. Kecepatan itu adalah jarak bagi waktu, bukan? Ya. Jadi dihafalin aja nih segitiga emas. Segitiga emas. Segitiga apa nih kita namainnya? Segitiga apa nih kita namainnya ya? Ya, si segitiga ini kita dihafalin satu rumus itu aja ya. Jadi cara ngafalinnya gini nih nanti ya. Misalkan kalau nanya jarak gitu, kamu tutup jaraknya ya. Gitu loh. Ya. Jadi kamu nggak usah ngafalin rumus jarak apa, rumus kecepatan apa, rumus waktu apa gitu ya. Nggak usah. Ini aja segitiganya dihafalin. Jadi kalau nanya jarak, tutup jaraknya. Kecepatan kali waktu gitu. Aku singkat aja ya. J adalah kecepatan dikali waktu gitu ya. Oke? Paham nggak sampai situ? Coba aku tanya dulu rumusnya nih. Bisa baca rumus nggak? Kalau ditanyanya kecepatan berarti rumusnya apa? Ayo, pada tahu nggak? Kalau ditanyanya kecepatan berarti rumusnya apa dong? Pada paham nggak nih sama rumusnya gitu kan? Udah cuap-cuap panjang dan lebar. Ternyata pada bingung. Capek deh. Capek deh gitu kan ya. Capek deh. Iya, kecepatan apa? Tutup kecepatannya ya, tutup nih. Kalau misalnya atas bawah bacanya bagi gitu kan. Ini kayak per ya. Betul nggak? Nah, gitu gampangnya ya. Tapi kalau sejajar kayak gini berarti bacanya K kali. Bisa ya baca rumus ya? Ulangannya langsung 100 nanti. Nah, perlu diperhatikan begini ya. Jadi cara nyarinya ini kalian harus lihat dulu satuannya. Kecepatannya itu kilometer per jam, sedangkan waktunya menit. Nah, ini jam sama menit nggak sinkron, say, gitu. Jadi jangan pernah kalian langsung ngaliin 60 kali 30. Jadi jawabannya 1800 gitu ya. Aduh, jangan ya. Jadi ini satuannya berbeda ya. Jadi dalam perkalian ataupun ini pembagian gitu, satuannya harus sama nih gitu ya. Jadi satuan waktunya harus sama. Ini kan menit. Ya. Kalau ngerubah ini jam ke menit susah kan? Mending kita rubah 30 menit ke jam ya. Jadi kita rubah dulu nih waktunya.
30 menit itu berapa jam? Ayo menurut kalian berapa jam nih? Tadi kan udah belajar, kita rubah-rubah jam ke menit. Mana sih kita tadi belajar? No, kan nih. 1 jam 60 menit. Tadi nanyanya menit ke jam ya, berarti kebalik ya. Oke, kalau kebalik diapain tadi? Masih pada inget nggak yang nonton dari awal? Apa udah pada kabur? Ya ini kebalik ya, yang kita tahu itu 1 jam itu kan 60 menit gitu kan. Nah kalau kebalik yang ditanyanya kan nanyanya menit ke jam, berarti harus diapain? Jangan dikali sama kamu. Dibagi ya. Dibagi nih, kita mau ubah 30 menit ke jam. Berapa nih hasilnya? Seret. Paling seneng ya kalau coret-coret. Paling seneng kalau coret-coret ya. Ini dibagi 3 ya, seret. Iya, setengah jam, betul. Ya aku jelasin barangkali ada yang belum mengerti kan ya. Atau udah ngejelasin teh kudu ini apa? Aku kudu detail gitu ya. Gitu. Paham dulu nggak sampai sini? Oke, udah. Kalau udah sama, nah satuannya udah sama ya, jam. Nah, kalau udah sama baru dikaliin gitu ya. Apa nih? Jam setengah gitu ya. Nah, satuannya boleh ditulis lagi, terserah kalian ya mau ditulis nggak ditulis. Biasanya kalau pakai cara sih ditulis ya. Jadi harus dilihat dulu satuannya ya, betul-betul. Ngerti? Ya, jadi jangan main langsung kaliin aja gitu. Nah, banyak anak kerjainnya langsung kaliin aja lah gitu ya. Nggak bisa kalau satuan waktunya beda, nggak bisa ya. Terus nanti juga ada yang apa kilometer sama meter gitu misalnya, ya harus dirubah juga ya. Dan tinggal kita coret ya. 6 bagi 2 berapa? 3 ya. Berarti jawabannya 30 kilometer gitu. Oke? Paham nggak sampai sini? Aduh, dari tadi rasa apa yang susah sih? Nggak ada yang susah. Iya boleh. Ini mau diganti J-nya jadi S boleh. Kan ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya kan jadinya apa tuh? Gini ya. SVT gitu. Boleh. Kan V-nya itu velocity gitu kan ya. Singkatannya T-nya time gitu kan bahasa Inggrisnya. Ini kan dalam bahasa Inggris, versi bahasa Inggris gitu. Ini versi bahasa Indonesia gitu ya. Terserah kalian sama aja. Sama aja, say. Sama aja ya. Cuma beda itu aja. Iya, nanti ikutin aja yang gurunya jelasin ya. Tinggal diituin aja. Oke, kita ke soal nomor 7. Aduh, mirip nih. Nah, ayo kita kerjain ini. Apa nih soalnya? Waduh. Jarak. Tulis dulu nih soalnya ya biar tahu apa yang ditanya, apa yang diketahuinya gitu loh. Ya, jadi lebih mudah. Jangan males. Males banget nih. Kadang anak-anak tuh males ngerjain kayak gini. Males nulisnya. Males nulis yang diketahui, yang ditanya kayak gitu ya. Itu tuh sebetulnya berfungsi biar lebih mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Lebih menghemat waktu sebetulnya. Ya, jadi lebih terarah gitu. Kita mau nyari apa gitu kan. Kalau misalnya masih bingung apa yang ditanya, apa yang diketahui masih aduh apa ya ini teh apa gitu kan. Jadi lama kan, makin lama gitu mikirnya ya. Udah kita pakai rumus lagi gitu. Kecepatan. Wih, tadi udah pada jago. Tadi aku udah tanya ya. Kecepatan itu rumusnya apa? Oh, tutup aja kan ya. Udah tadi nih, jarak bagi waktu. Udah tinggal masukin aja jarak bagi waktu. Disingkat aja lah ya. Disingkat aja gitu ya. Nah, dilihat nih satuannya, kilometer per jam ya jawabannya. Oh, udah sama belum nih? Udah sama ya. Takutnya nih yang ditanya kilometer per menit gitu kan. Harus dilihat juga soalnya ya. Kadang ada soalnya meter per second, jangan-jangan. Ya, ini harus dirubah dulu nih, ini dirubah dulu ke meter, ini dirubah dulu ke second ya, ke detik gitu. Jadi harus dilihat jawaban akhirnya apa nih pengennya. Nah, kalau ini udah sama ya, kalau udah sama aman kita. Bisa langsung dikerjain ya. 120 dibagi 1,5. Aduh, gimana nih cara ngitungnya? Waduh, ini siapa yang musuhan sama desimal? Mulai desimal muncul nih. Mulai si desimal muncul nih. Aduh pusing dah katanya ya. Pusing deh aku kalau ketemu desimal gitu ya. Udahan desimal mah. Ini kalau pembagian kayak gini aku kasih tahu cara mudahnya ngitungnya ya. Kalian gimana sih caranya biasanya? Caranya biasa gimana ngerjainnya? Gimana? Dikali 10 per 10 boleh. Kalau kalian mau kaliin 10 dikali 10 atas bawah boleh. Ini aku kasih tips gitu ya, tips. Kalau pembagian desimal ya.
Jadi caranya hanya menyamakan angka di belakang komanya ya. Nah, kita lihat nih. 1,5 itu berapa angka di belakang koma? Gitu kan. Oh, 1 katanya gitu ya. Betul, 1 angka di belakang koma. Terus 120 ini ada angka di belakang komanya enggak? Nggak ada lah gitu kan ya, bilangan bulat ini mana ada koma-koma di situ. Ya, nah gimana dong caranya main penyebutnya gitu. Jadi kalau pembagian, tips biar ngitung cepetnya gitu ya. Ini belakang komanya disamain gitu ya, khusus pembagian nih, pembagian desimal. Jadi gimana nih caranya mainnya, pengen ada angka di belakang komanya 1 angka ya tambahin aja. Tambahin aja komanya sendiri ya. Karena ini tidak berpengaruh ya, 0 di belakang koma itu tidak berpengaruh. Jadi kamu mau nambahin komanya berapapun nih misalnya, kan tetap aja ini 120, betul nggak? Emang jadi 120.000 kan enggak kan? Ya. Gitu, oke. Nah, ini komanya bisa kita hilangkan ya. Kalau udah sama angka di belakang komanya, bisa dihilangkan angka komanya gitu. Jadi hasilnya begini ya. Atau cara lain bisa dikali 10 per 10 biasa ya. Kan kalau dikali 10 ini komanya mundur ke kanan ya. Jadinya 15. Atasnya dikali 10 juga 1200. Sama aja kan tuh hasilnya. Ya, tinggal dihitung aja nih berapa nih hasilnya. Berapa hasilnya? Iya, mau promosi buku habis ini. Atuh cantik-cantik kok, ini nomor terakhir, nomor 7 ya. Udah 7.15. Iya sabar habis ini. Aduh kenapa pada nungguin nge-spill buku? Bisi kalian bosen dia nge-spill buku wae si ibu teh cenanya. Ngelihat saya teh meni bosen gitu ya. Ya habis ini nge-spill buku, sabar. Sabar. Udah paham sampai sini? Udah ya, tinggal dihitung aja ya. 1.200 bagi 15 berapa hasilnya? Ada yang udah dapet jawabannya? Ada yang udah dapet? Apa ada yang belum dapet? Apa yang pusing? Ada yang pusing? Apa masih ada yang bingung? 80 ya jawabannya? Ada nggak jawabannya? Ada ya 80. Ya, gitu ya caranya. Bisa nggak? Coba aku tes. Tes. 20 dibagi 0,4. Ayo berapa jawabannya? Bisa dong kayaknya. 20 dibagi 0,4. Berapa ya? Debit udah ada di YouTube sayang. Kamu scroll aja ke tahun lalu aku debit asal udah 2-3 kali deh. Di scroll sayang, apa itu ada judulnya debit? Di YouTube ya. Ke YouTube sayang, ke YouTube sayang. Ayo ini tes dulu nih. Pada ngerti nggak pakai cara aku? Kalian boleh pakai cara manapun ya. Ini aku kasih alternatif aja biar cepet gitu loh. Lebih cepet kan? Udah tadi KM jam. Ini kan lagi KM jam nih. Nah, tadi juga KM jam. Terus tadi apalagi nih ngerubah. Aduh tulisan aku sampai kemana-mana ini. Nih kilometer per jam, kilometer per detik. Udah saya dari tadi, kamu apa baru join gitu? Mana tadi soal jadi hilang nih. Sabar. Aku cari dulu. Mana ini? Berapa nih jawabannya? Ayo pakai cara cepet aku. Siapa yang bisa jawab? Tinggal ini dilihat belakang komanya ada berapa angka? 1 ya. Atasnya kita samain yuk, tambahin koma juga gitu kan ya. Bacanya komanya dihilangin. Yuk, komanya dihilangin. 200 dibagi 4. Jawabannya berapa? 200 bagi 4, 50 ya. Siapa nih yang benar? 50 jawabannya sayang. Ya nggak bisa lah. Kalau ngeliat di TikTok ya berarti kamu harus nggak boleh nge-skip live aku gitu. Nggak boleh ketinggalan. Masa aku nge-rewind lagi. Aduh gitu kan. Capek deh. Udah ya? Udah, aku mau nge-spill buku. SS dulu yang mau SS, yang mau lihat isian buku boleh tunggu di sini. Nih, SS dulu. Soalnya dulu di SS sok atulah ya. Nanti cara belajarnya gimana gitu kan ya. Cara belajarnya jangan pernah menyalin jawaban aku gitu ya. Jangan menyalin dong sayang. Caranya kamu kerjakan ulang gitu ya. Kerjakan ulang nih sampai mentok, sampai udah bingung kudu ngapain baru nyontek gitu ya. Caranya gimana sih tadi teh ya lupa gitu. Boleh lihat dulu ya. Kalau misalnya lupa boleh lihat dulu gitu ya.
Tapi paling awal kamu harus belajar ngerjain sendiri ya. Kalau kamu nggak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah bisa. Ya. Kalau nggak pernah mencoba, nggak pernah latihan, cuma ngeliatin orang ngajar, ngeliatin orang nerangin kayak gitu, udahlah, nggak usah nonton mending. nggak akan bisa ya. Kamu harus praktek ya, harus kerjain sendiri ya. Ini SS dulu nih, dari soalnya dulu. 3, 2, 1, udah cekrek. Oke, ke sini sekarang. 3, 2, 1, cekrek. Iya, nanti di SS sayang, ini soalnya dulu, sabar atuh. Mending gak salah baran di sini. Nih. Nomor 1. Nomor 5 sampai 7 gak kelihatan? Oh. Masa gak kelihatan? Saya ini segede gini, astaga. Nih. Udah belum? Tar, kok kayak goyang-goyang sih. 3, 2, 1, cekrek. Nih. Number 1. Iya, masuk ke YouTube. Ini nanti judulnya apa ini? Kecepatan jarak waktu kayaknya. Kecepatan jarak waktu aja ya judulnya. Kecepatan jarak buku. Iya, sabar sayang, nge-SS dulu, abis ini nge-spill buku. Aduh, menit sabaran kamu. Mau lihat buku yang mana, sayku gitu ya. Udah nomor 1, nomor 2 nih. Buku yang aku pakai aku sematin, udah ada jawaban, udah ada kunci jawabannya, sayangku ya, itu bukunya tematik. Jadi nggak full matematika itu, ada pelajaran yang lain. Ada yang nanti aku spill ya, yang khusus matematika gitu ya. Nomor 2 sudah. Nomor 3, mana 3-nya ya? Nomor 3 kita ngerjain nggak sih? Oh, nomor 3 mah ada singkat. Oh, 3 udah ya di sini ya, lupa. Nomor 4. Nomor 4. SMA nanti hari Kamis atau Jumat ya. Rabu aku kayaknya nggak nge-live, ada acara di TikTok. Nomor 4. Biasanya SMA tuh Rabu, cuma Rabu aku ada acara kayaknya nggak bisa nge-live. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 6. Udah yang gak sabaran mah gak akan dibaca komennya. Kata aku juga ini live-nya buat orang-orang yang sabar. Kalau gak sabaran mah ya udah gitu ya. Salah nonton live gitu. Nomor 12 sebentar ya. TPS sudah ada bunda lagi. Udah TPS sudah ada sayangku. Kamu ke YouTube ya. Judulnya UTBK rasaan teh. Aku kasih judul apa lupa. 6 udah nih. 7. Iya sabar, ini kan lagi nge-SS biar kelar gitu loh. Abis ini kan jadi nge-spill bukunya enak gitu kan ya. Nggak keganggu gimana gitu kan ya. Nanti kan lagi nge-spill buku SS nomor 1, SS nomor 2, nomor 3 gitu kan. Jadi kurang nyaman gitu ya. Nomor 2 nih, nomor 2 siapa yang belum SS? Ya, jadi cara belajarnya bukan disalin ya tulisan aku ini, dan jangan pernah disimpan di galeri kalian berlama-lama gitu ya. Jangan gitu, kerjain soalnya ulang ya, kerjain ulang soalnya biar kalian bisa ya, diingat-ingat caranya, jangan dulu nyontek. Nanti kalau udah misalnya bener-bener nggak bisa, baru nyontek ya, begitu caranya ya, biar bisa. Kalau kalian kerjanya cuma nyontek-nyontek aja, nggak akan bisa itu. Ya, itu namanya ngafalin gitu ya. Dan matematika bukan ilmu hafalan, begitu soalnya nanti diganti kalian bingung. Udah semuanya? Sudah. Oke, nih aku spill dulu bukunya. Yang mana yang mau di-spill? Ini buku rumus dulu deh. Aduh, tadi kan udah dikasih waktu sayangku nge-SS, sabar ya atuh ya. Nih nge-spill buku dua itu. Aduh, udah pada nggak sabar nih nge-spill buku.
Ini buku rumus buat anak SD ya. Nih, tapi lebih ke anak cewek sih karena ini lebih isiannya lebih lucu-lucu gitu. Ya. Isiannya tapi cowok juga boleh lah ya, tapi nggak tahu sih cowok bisa apa enggak ya. Cowok bisa sih, cuma agak girly aja ya. Jangan deh Bun kalau cowok mah. Tapi lebih lucu aja. Tapi bisa sih nggak masalah ya, cuma gambar-gambar gini doang. Ya, bisa sih buat anak cewek cowok ya, nggak masalah sih. Aku pikir ada gambar-gambar girly gimana gitu ya. Bisa ya, bisa anak cewek cowok nih. Ya isiannya kayak gini nih, buku rumus kelas 6, 456 ya. 456 nih udah semua. Pokoknya nyari rumus apa aja di SD ya ada di sini gitu ya. Jangan nyari rumus SMA di sini ya nggak ada lah. Orang judulnya buku rumus SD 456 ya. Cuman isiannya apa lebih colorful aja ya, colorful gitu. Biar anaknya ceria gitu, jangan apa tuh, jangan suram gitu ya. Lihat matematika kayaknya suram gitu ya, nah, lebih sedikit ceria gitu ya. Ini ada yang matematika, ada yang IPA ya. Tuh. Yang IPA-nya juga sama. Ya. Nih kalau buku yang aku pakai tadi bukunya apa sih namanya? Tematik ya. Jadi tematik itu nggak cuma matematika aja, di sini ada IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia. Ya. YouTube-nya linknya di bio. Nih kelas 5 ya. Kelas ini per kelas ya. Kalau teman-teman, bunda-bunda, ayah-ayah, teman-teman, adik-adik pokoknya yang lihat. Aku nggak tahu yang nonton ini umurnya pada kelas berapa sih. Takut salah ngomong gitu kan. Ya, semua umur ada di sini kayaknya. Ini per kelas ya, kalau nyarinya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya bisa gitu. Tapi ini mengikuti tematik. Nah ini nih daftar isinya. Ngikutin tematik ya, jadi satu tema itu ada pelajarannya, ada fisika salah. Ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, PPKN sorry. Ya, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, sama matematika gitu loh ya. Jadi isiannya per tema nih. Ya, per tema nih, apa sih? Nah. Nih misalnya lagi belajar organ gerak gitu ya. Nih ada PPKN-nya dulu nih gitu. Ini sesuai per tema. Nanti lanjut ke bahasa Indonesia gitu ya. Nanti lanjut lagi ke mana SBDP gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini latihan bang soalnya juga jadi campur. PPKN lanjut nih bahasa Indonesia. Lanjut lagi ke IPS, lanjut lagi ke SBDP kayak gitu ya. Ini udah ada pembahasannya di belakang. Jadi dia ngikutin per tema, semua pelajaran yang matematika, IPA, IPS, PPKN sama bahasa Indonesia itu dicampur, digabung gitu ya. Ada kunci jawabannya di belakang. Tenang ya, saya carikan buku yang ada jawabannya biar bunda ayah nggak pusing gitu kan kalau lagi ngajarin anak, jangan sepaneng. Nah ini buku berikutnya, ini buku buat anak SD kalau misalnya matematikanya aduh gitu ya, anakku teh kenapa sih mending nggak bisa-bisa dijelasin ya. Udah dijelasin sampai berapa kali gitu ya, aduh. Iya yang ini satu produk satu keranjang di kelas 1 sampai 6. Jadi kalau mau CO nanti di CO-nya sesuai kelas ya gitu. Maunya kelas berapa gitu ya. Ini per kelas. Kalau bunda butuhnya kelas kelas 3 ya kelas 3 pilihnya. Kalau kelas 2 ya kelas 2, kalau kelas 6 ya kelas 6 gitu ya. Gitu. Karena itu per kelas. Kayak yang ini bukunya buat 456 ya. 456. 456. Ya Bunda Eni aku ya bukunya ini bukan Bunda Eni. Bentar. Bentar. Mana ya bukunya? Bunda beli buku yang mana nih? Yang ini Bun? Yang ini bukan? Yang ini? Harusnya dapat ini 2. Apa yang Sosum sama Saintex. Yang ini bukan belinya. Benar? Oh, ya udah aku nanti chat sellernya ya. Paling besok pas aku nge-live ya, Bunda masuk lagi ya. Kalau enggak nanti aku follow Bunda deh. Bunda namanya siapa sih? Bunda Eni apa gitu loh akunnya. Ntar aku SS dulu. Nah, udah di SS aman. Nanti aku chat sellernya ya, mungkin ketinggalan kayaknya. Nah, ini buku matematika berikutnya ini 456 ya. 456 buat anak mat lagi. Bedanya yang harga 100.000 sama harga di bawah 100.000. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya beda lah, itu aku spirisiannya nih. Kalau misalnya nanya beda-beda. Ini buat 456 buat anak SD yang benar-benar gak bisa matematikanya ya.
Jadi dari dasarnya, aduh ini ngajarin anakku tuh kenapa ya, susah banget gitu ya. Ini kelas 4, 5, 6 ya. Kenapa ini paling manjur buat anak-anak yang nggak bisa matematika ya. Kenapa gitu nih aku spill ya. Jadi dia cara jelasinnya bukunya, jadi kasih materinya sedikit-sedikit kayak gini ya. Jadi cara nyampein materinya itu sedikit-sedikit kayak gini. Ini cuman gambar ini nih berapa pecahannya kayak gitu ya. Tapi dia udah langsung kasih latihan soalnya banyak banget ya. Ini latihan soalnya banyak banget ya tuh. Ya, tapi materinya tentang yang tadi, yang ini doang gitu ya. Nggak dicampur-campur yang lain. Nah, ya, aku yakin anaknya atau bunda mau ikutan belajar ayah bundanya gitu. Langsung jadi jago matematika ya. Nih, lanjut lagi ke pecahan senilai gitu ya. Sama, dia juga ya, cuman setengah lembar yang tadi nih. Ngejelasin pecahan senilai caranya nih dengan cara mengali atau membagi gitu kan. Udah langsung kasih latihan soalnya banyak lagi ya, tuh. Latihan soalnya banyak lagi. Banyak ini 40 nomor sampai 40 nomor sih. Oh, sekitar 40 nomoran ya. Kayak gitu terus ya. Ini udah ada full pembahasan. Jadi kunci jawabannya nggak cuma A, B, C, D atau jawabannya aja ya. Tetapi sama dia dikasih penjelasannya tuh kayak gini. Ya, ini kunci jawabannya. Jadi di halaman belakangnya udah langsung kunci jawaban. Aku yakin kalau anaknya pakai buku yang ini, talk chair bahasa matematikanya ya. Talk chair pasti. Talk chair, Bun. Ya, karena penjelasannya sangat detail dan itu bisa bukunya dibagi 3 kelas ya. Jadi kelas 4 dulu gitu kan tadi ya. Kelas 5, kelas 6. Jadi kalau bunda-bunda anak-anaknya kelas 4, nggak apa-apa ini bukunya kepake 3 tahun gitu ya. Kalau kelas 5 kepake 2 tahun. Kalau kelas 6 harus punya gitu kan karena belajarnya dari materi kelas 4 nanti semester 2 itu ya ujiannya. Gitu ya. Nah, ini buku berikutnya. Ini kalau buat anak SD yang udah jago matematikanya, dasarnya udah bisa gitu lah ya minimal. Dasarnya udah lancar nih gitu, pengen ngelancarin lagi. Nah, ini bisa pakai Bhaskar ya. Ini bang soalnya ada 100 nomor tiap bab. Tiap bab udah ada rangkuman materinya ya. Yang tadi juga udah ada rangkuman materinya. Ini bukunya bang soal ya. Jadi mau kurikulumnya Merdeka atau Kurtilas sama aja. Etalase 8, bentar etalase 8. Ya itu kan sesuai kelas. Kalau bedanya 100 sama 100.000 gituan. Yang etalase 8 kan ada kelas 1 sampai 6, itu kan berarti beda-beda harga sesuai kelas. Kalau isiannya sama aja, bukunya kayak tematik tadi ya yang dijelaskan sama saya. Ya, satu produknya ada pelajaran lain juga nggak? Yang mana? Kalau ini buku khusus matematika kalau yang ini. Ini buku rumus matematika yang Bhaskar, yang ini juga matematika aja. Yang ini tematik ya, semua pelajaran tapi per kelas ya. Kalau mau nyari yang semua pelajaran aku ada dua merek nih. Nih yang semua pelajaran. Kalau pengen semua pelajaran bisa pakai yang ini atau pakai merek The Kings. Yang The Kings lagi beli 1 dapat 2 ya. Yang merek ini The Kings beli 1 dapat 2. Aku ada sampelnya yang SMP, tapi buku SD ya mirip kayak gini ya. Kalau yang The Kings, bentar aku spill dalamannya nanti. Satu-satu ya, Bun. Bentar aku jelasin satu-satu gitu kan bedanya. Kalau yang ini tadi bang soalnya buat anak SD yang udah agak jago matematikanya. Maksudnya dasarnya udah bisa lah gitu ya. Cuman buat ngelancarin bisa pakai buku ini ya. Ini udah ada pembahasannya 50% tapi 50 soal sisanya itu hanya kunci jawaban ya. Gitu. Jadi nggak semua dikasih pembahasan. Dari 100 nomor cuma 50% ya jadi dikasih pembahasan. Udah selesai saya nge-live nih tadi kemana kamu? Satu produknya ada pelajaran lain nggak? Ini saya kalau satu produk yang pengen pelajarannya banyak yang ini. Ini udah paling lengkap super komplit ya buat 4, 5, 6 nih. Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN ya. Nanti dapat CD lagi isiannya bang soal lagi isiannya. Jadi isiannya nanti per kelas ya. Tetap ini bukunya per kelas tuh. Ini kelas 4 dulu nih lagi nerangin matematikanya. Terus masuk lagi ke IPA gitu ya. Masuk lagi ke IPS. Masuk lagi ke Bahasa Indonesia. Masuk lagi ke PKN ya. Tuh kayak gitu. Ya, baru masuk nanti ke kelas 5 nih. Kelas 5, nanti masuk lagi ke kelas 6 ya. Jadi bukunya nggak dicampur-campur 4, 5, 6-nya gitu loh. Jadi kelas 4 juga bisa pakai buku ini, kepake 3 tahun ya. Kalau buku bang soal seperti ini mau kurikulumnya berbeda-beda nggak masalah ya. Karena ini buku bang soal. Tentu aja bang soal apa tuh, soal-soal ujian ya nggak akan hilang lah gitu kan. Kalau soal ujian kan nggak pernah hilang ya. Oke, ini isiannya kayak gini. Nih, ini apa? Catatan rumus dulu ya di depan ya, baru bang soalnya nih. Di belakang baru bang soalnya ya. Bentar aku pin dulu buku yang ini. Ini bukunya yang di keranjang nomor nomor 10 kalau yang ini ya. Ini di keranjang nomor 10. Itu ada diskon sedikit dari sellernya. Ini harga aslinya 189 ya.
Ini harganya 189, nggak tahu di akunnya teman-teman Bunda Ayah ini berapa harganya, coba dicek juga ya. Harga aslinya 189 ya, kalau beli di toko buku offline gitu, harganya sesuai bandrol yang di bukunya. Udah ada full pembahasan ya, di belakangnya ini udah full pembahasan. Jadi ada pembahasannya tuh ya, kenapa jawabannya D, kenapa jawabannya B, ada dijelasin ya. Ini buku semua pelajaran buat anak SD 456 ya. Semua pelajaran nih, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN ya. Nggak ada bahasa Inggris aja, sama agama. Ya, buat kelas 456 ya, kebagi 3 kelas. Oke, buku berikutnya ini buku beli 1 dapat 2 ya. Ini buku merek The Kings. Buku SBMPTN boleh, bentar ya. Lihat nomor 1, boleh, bentar. Oh, nomor 1 aku nggak ada contohnya kalau nomor 1. Nomor 1 itu bukunya kayak gini. Kemarin tuh kehabisan yang ini, jadi aku ambil yang itu yang mirip. Isiannya sama soalnya. Aku nggak ada sampelnya yang itu. Bukunya kayak gini ya, cuman matematika aja nih. Ya, bukunya buku rumus seperti ini ya. Yang nomor 1. Aku nggak ada sampelnya, 1 sama 2 nggak ada sampelnya. Ya, begitu. Kalau pakai buku merek The Kings, nah ini aku kasih tahu kelebihannya ya. Ini buat kelas 4, 5, 6 juga ya. Tetapi isiannya dicampur ya. Jadi maksudnya dicampur apa gitu. Kan beda kalau yang tadi ini 4, 5, 6-nya kepisah-pisah ya. Kepisah-pisah kan, kelas 4 dulu, kelas 5 dulu, kelas 6 dulu gitu ya. Kalau ini materinya udah dicampur-campur ya, 4, 5, 6-nya. Jadi tidak ada nih di daftar isinya gitu. Kelas 4 yang mana, kelas 5 yang mana, nggak ada ya. Mana nih daftar isinya? Mana nih daftar isinya? Bentar, aku mau nyari daftar isi. Nah, kayak gini ya. Tuh, daftar isinya kan nggak ada penulisan kelas 4, 5, 6-nya ya. Udah langsung dicampur. Pokoknya ini bukunya isiannya kelas 4, 5, 6 ya. Gitu. Ya. Kalau buku merek The Kings ini isiannya lebih lengkap lagi. Ya, tadi kan cuman pelajaran matematika, PPKN, IPS, IPA gitu ya, bahasa Indonesia. Tapi dia ada Inggrisnya ya. Ada Inggris, ada agama, kelebihannya cuma Inggris sama agama, sorry ya. Ada Inggris sama agamanya ya. Oke, ini di tangan aku sampelnya SMP, tapi yang SD sama bukunya seperti ini ya. Jadi isiannya, kalau merek The Kings ini aku kasih tahu kelebihannya ya. Jadi sama aja kayak buku-buku yang lain, tapi ada satu kelebihan. Jadi ini rangkuman materi dulu, nanti contoh soal kayak gini ya. Terus dikasih latihan soalnya nih, dikasih pembahasannya ya. Nah, kelebihan The Kings ini di tiap materi ada barcode seperti ini ya. Jadi ini bisa membantu anak-anak yang nggak ngerti. Kalau misalnya baca bukunya gitu, nggak ngerti nih lagi belajar apa sih, aku nggak paham-paham dari tadi nih, pusing kepala. Bisa ditonton aja ya videonya ya. Bisa ditonton aja videonya dengan cara berscan barcode ya. Ini juga ada buat bank soalnya juga nih. Tinggal aja di scan aja barcode-nya. Kayak gitu ya. Ini apa tuh, tiap bab ada barcode kayak gitunya. Tuh. Ya, jadi tiap buka bab nih, bab berapa nih? Ini bab 4 ya. Ini ada barcode seperti ini ya. Gitu. Nanti. Ya, tuh. Di tiap babnya ada ya. Buku yang lain ada barcode-nya nggak? Ada. Yang buku lain juga ada barcode-nya nih. Tapi dia satu untuk semua ya. Jadi kamu cari nih nanti materinya sendiri-sendiri. Kalau si Kings itu dikasih per bab ya. Per bab ada materinya. Nomor 1 aku nggak ada sampelnya kan tadi udah dijawab. Nomor 1 itu bukunya seperti ini. Cuman bukunya hanya matematika yang aku pegang bukunya cuma ini bukunya matematika IPA nomor 1. Nomor 1 itu cuma matematika aja. Yang aku pegang matematika IPA. Yang ini udah habis. Jadi aku cariin buku yang rumus matematika azza. Munculnya yang itu. Isiannya sama bukunya buku pocket ya kayak gini ya. Cuman isiannya matematika aja nih. Oke? Yang nanya nomor 1. Oke, ada yang bertanya lagi, bunda-bunda, ayah, teman-teman. Ada yang mau nanya buku apa lagi? Yang buku TPS pakai buku merek The Kings aja sih TPS. TPS. Ini ya, nih buku TPS yang nanya UTBK. Yang nanya buku UTBK. Yang nanya buku UTBK yang ini ya. Ini keranjang berapa nih, bentar. Bentar aku belum aku masukin kayaknya. Sebentar.
Ini bukunya di keranjang nomor 14 ya. Buku buat SBMPTN, SNBT. Oh. Oke, ini kalau beli ini satu ya, nanti dapat bonusnya ini nih, buku TKA Sosu Mama Sentex ya. Bukunya seperti ini ya. Kalau mau display dalamannya, komen aja ya. Aku akhiri 5 menit lagi. Ini kalau nyari buku OSN buat anak SD, ini ada yang bagus ya, buku OSN. Buku OSN buat anak SD ini ada yang bagus. Ada yang IPA, ada yang matematika ya. Aku sampelnya adanya yang IPA, ada yang matematika, sorry ya. Ini bukunya OSN ya. Biasanya buku-buku Olimpiade itu biasa isiannya cuma soal-soal OSN gitu dibahas gitu ya. Tapi kalau kalau buku yang ini dikasih tahu nih, dikasih materinya ya. Dikasih materinya dulu nih. Jadi materi apa aja sih yang keluar di OSN gitu ya. Nah, sama dia dikasih dulu nih materinya ya. Udah gitu dikasih soal pemantapannya sesuai dengan materi yang disampaikan ya. Baru nanti dikasih soal-soal dari OSN-nya ya. Ini soal OSN-nya ada 16 tahun ya terakhir ya. 16 tahun terakhir tuh. Soal OSN-nya 16 tahun terakhir ya. Udah ada kunci jawabannya. Seperti itu ya bukunya. Ini bukunya menurut aku udah lengkap sih. Karena semuanya sudah ada. Sudah all in one ya. Selain soal OSN ada soal pemantapan, ada materinya juga. MTK SMP boleh. MTK kelas berapa? SMP ya boleh nih aku spill SMP sekarang. Tadi baru nge-spill yang SD. SMP boleh banyak kok. Ini kalau kamu nyarinya per kelas bisa pakai Bu Pelas ya. Ini ada yang matematika, ada yang IPA. Bentar, sampel aku yang matematikanya kemana ya? Kabur kemana dia? Nih aku pin dulu ya. Aku bantu pin dulu nih. Yang SMP. SMP banyak sih, kamu nyarinya buku apa per kelas. Kalau mau nyari per kelas ini ada yang matematika ya. Ini ada buku yang matematika, ada yang IPA, udah full pembahasan nih. Nanti ada pembahasannya. Ya, jadi ini nih matematikanya. Aduh, keselip di sini ternyata. Keselip di sini. Ya. Ini ada yang matematika, ini ada yang kelas 7, 8, 9 ya. Matematikanya habis yang kelas 7, tinggal kelas 8 sama kelas 9 ya. Kalau nyari per kelas bisa pakai buku ini ya, udah full pembahasan. Ada rangkuman materinya, ada dong gitu ya. Rangkuman materinya ada nih. Ya. Terus bang soalnya sekitar 65 nomor ya. Bang soalnya sekitar 65 nomor. Udah ada pembahasannya. Ya. Ada yang matematika, ada yang IPA. Ini buku per kelas kalau nyarinya per pelajaran ya. Aku ada buku berikutnya buat SMP kelas 7, 8, 9. Ini per kelas juga ya, tapi semua pelajaran nih. Ada matematika, ada IPA, IPS, bahasa Inggris, PPKN ya. Yang aku pegang ini kelas 8 ya. Yang aku pegang ini kelas 8, pelajarannya semua pelajaran ya. Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di keranjang ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semuanya ada ya. Udah 2 semester. Isiannya kayak apa gitu ya isiannya. Isiannya ya tentu aja semua pelajaran di kelas 8. Karena ini yang aku pegang kelas 8 ya. Tuh, ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris ada ya. Bahasa Indonesia ada nih, bahasa Indonesia. Ya. Jadi semua pelajaran di SMP ada di sini. Isiannya seperti ini nih. Nanti kasih dulu apa tuh contoh soalnya. Contoh soal. Materinya dulu ya. Materinya dulu. Ini materinya dulu nih. Ya. Baru nanti kasih latihan soalnya ya tuh. Latihan soalnya tenang aja. Nanti udah ada pembahasannya di belakang. Jadi kalau kamu nggak bisa ngerjainnya, lihat aja kunci jawaban di belakang gitu. Mana nih kunci jawaban? Nah ini. Ya. Ini kalau nyarinya per kelas semua pelajaran. Oke. Kalau nyarinya semua pelajaran bisa pakai buku The Kings ya. Buku The Kings sudah paling bagus karena dia ada ini dilengkapi dengan ini ya. Nih misalnya ngasih materi ini ya. Apa sih ngerjain materi ini ya? Materi bilangan bulat ya. Oke, ini ada rangkuman materi dulu baru masuk ke soal pembahasan kayak gitu ya. Baru masuk ke latihan, ke soal pemantapan nih yang kamu kerjain sendiri ya. Baru ada pembahasan di sebelahnya ya. Nah ini buku The Kings bagusnya di setiap materi, di setiap bab gitu ya. Ada barcode kayak gini nih, jadi bisa kamu nonton gitu ya.
Jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti apa yang ditulis di buku ini, lagi jelasin apa sih, materi apa ini gitu bukunya, nggak ngerti aku. Yang ditulis ini apaan gitu ya. Nah, nonton dulu ya biar dijelasin di video. Ya. Kalau soal ini nggak ngerti gitu, cara pengerjaannya, penjelasannya nggak ngerti nih, ya tonton dulu aja gitu ya. Nah, kalau buku merek The Kings bagusnya itu ya. Ada barcode-barcode di setiap babnya. Bentar aku pin dulu. TPS SNBK, TPS SNBT mungkin ya. Aku belum ada sampelnya yang itu Aku adanya UTBK yang itu yang Bunda beli ya. Kan Bunda udah beli. Ya, aku adanya TPS UTBK yang SNBT-nya belum apa sih, nggak dikirimin. Tapi gambarannya sama kok, UTBK sama SNBT itu sama, mirip. Cuma beda nama doang. Ya, buku SMP yang berikutnya ini kalau nyari buku matematika aja 789 bisa pakai buku ini ya. Ini bukunya isiannya udah ada rangkuman materi, tentu aja ada tuh ya. Bang, soalnya ini enaknya per level ya. Jadi dari soal yang paling mudah sampai ke soal susah ini ada gitu di sini ya. Soalnya dari paling mudah sampai ke susah ada ya. Jadi sama dia Bang soalnya dibagi-bagi nih. Ini materi dulu ya. Materi dulu nih. Nah, ini nih kasih soalnya yang gampang dulu nih biar kamu bisa ya. Kasih soal-soalnya yang gampang dulu nih. Nanti kalau udah bisa yang basic nih masuk ke medium ya. Masuk lagi nih ke soal yang agak susahan dikit ya. Ke soal advance namanya. Ya. Ini soal-soalnya agak rumit sedikit gitu ya. Oke, di situ disempilin soal olimpiade 5 nomor ya. Ini udah full pembahasan. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, kamu tinggal lihat aja di belakang ya. Udah ada pembahasannya bukunya. Sudah ada pembahasannya ya. Kayak gitu. Kalau SNBT bentar ya, SNBT. SNBT yang di keranjang nomor itu bukan Bun, bentar. SNBT. Yang dapat 3 itu yang UTBK, Bun. Bunda kemarin belinya yang mana? Bunda belinya nomor 14. Bentar aku cek dulu ya. Bunda belinya di nomor 14 yang SNBT. Yang UTBK Bun yang dapat 3 mah? Apa Bunda belinya SNBT? Apa sih yang dapat 3? Ini yang dapat 3 yang ini. Buku TPS UTBK nih. Ini ada TPS tuh ininya tuh ada bedanya. Ada yang SNBT, ada yang UTBK gitu. Gitu. Ini yang TPS-nya, yang UTBK-nya. Kalau yang UTBK dapatnya 3. Nih. Dapat buku yang ini super intense sama yang ini. Apa? TKA Saintex, TKA Soshum sama ini. Ya. Gitu loh. Bentar aku cek dulu ya. Ini apa sih? Bentar. Keranjang 14. Bunda yang datang bukunya ini judulnya apa? Judulnya SNBT apa UTBK? Bunda judul ininya apa? SNBT atau UTBK nih? SNBT apa UTBK? Yang di rumah dapatnya ini SNBT apa UTBK judul ininya? Oh, SNBT. Iya, berarti Bunda salah beli. Harusnya yang UTBK, Bun, ininya. Yang UTBK judulnya ada di atasnya. Yang UTBK yang ini, Bun. Di nomor 13, Bun. Apa aku salah nge-spill?
Bunda butuhnya buat apa sih? SNBT atau UTBK? Bentar ya, coba aku besok kalau misalnya Bunda pengennya UTBK, coba aku nanti bilang ke seller bisa ditukar apa enggak gitu ya. Salah beli soalnya. Oke. Nanti aku chat dulu sellernya malam ya. Ini kalau ini buat TPS ini buat masuk-masuk UTBK atau masuk perguruan tinggi ya, bukan buat anak SMP SMA. Ini buat masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau kamu mau masuk ke perguruan tinggi negeri, biasanya belajar soal-soalnya dari buku-buku ini, buku-buku seperti ini. Ya. Nanti pesen lagi aja. Oh iya Bunda ini nggak apa-apa. Enggak, kalau Bunda ininya nggak butuh yang SNBT, aku nanti chat seller ya, boleh tuker nggak gitu kalau Bundanya nggak butuh SNBT. Iya Bunda belinya yang SNBT, iya kalau yang SNBT emang nggak beli 1 dapet 3. Nanti aku bantu chat seller dulu aja ya, biar jelas. Nanti aku follow akun Bunda deh, biar gampang itunya apa sih, ngechat ya. Ngechat. Aku udah ikuti Bunda ya. Biar gampang chat, nanti aku chat Bunda deh. Oh, kalau bisa tuker aja, oke. Iya, enggak, spill buku SD, SMP, SMA, sayang. Spill buku SD, SMP, SMA dari tadi. Ini baru nge-spill buku apa tuh, SMP. Terus tadi ada yang salah beli. Jadi ntar coba ya, aku bantu ini ya, ditukar ya. Nanti aku bantu chat seller ya, Bunda. Sabar. Bunda dari Indramayu. Telat SS, aduh kamu kemana wai atuh? Bentar nih, SS dulu nih. Kamu kemana atuh, Kenzi tidur kau? UTBK UTBK TPS gimana? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya gimana? Nih SS dulu nih Kenzi. Ah kamu mah. Apa baru tidur? Baru bangun tidur? Ayo baterai aku tinggal 1% nih, takutnya mati. Matematika SMP ada kok. Ada matematika SMP. Nih Kenzi cepetan. SS nggak kamu teh? SMP bisa pakai Bu Pelas nih matematikanya. Ya ada yang kelas 8 sama kelas 9. Atau pakai yang ini, udah full pembahasan. Ya. Kalau yang ini apa isiannya bentar. Ini aku pin dulu ya bukunya. Aku pin dulu bukunya. Kalau butuhnya per kelas bisa pakai Bu Pelas, udah full pembahasan. Bu Pelas itu udah ada kunci jawabannya. Bentar aku pin dulu ya. Ada yang kelas 8, ada yang kelas 9 ya. Aku pin kelas 8 aja ya. Kelas 8 nomor 62, kalau kelas 9-nya di nomor 53. Udah full pembahasan, jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti apa cara ngejainnya apa gimana gitu ya, bisa nanti dilihat pembahasannya. Ini berupa bank soal ya, jadi nanti ada rangkuman materinya ada ya. Nggak usah beli buku rumus, ada rangkuman materi itu. Ya. Oke, pembahasannya terpisah ya. Bank soalnya sekitar 65 nomor ini, di sini 65 nomor ya. Udah ada pembahasannya. Oke? Kalau misalnya nyarinya 789, mau 3 kelas nih gitu ya, pengen semuanya satu buku, bisa pakai yang ini. Ini nanti latihan soalnya dari yang paling mudah sampai ke paling susah ya. Dari yang paling mudah sampai ke paling sulit. Ya.